Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa SMA Negeri 6 Bandung kelas 11. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini pertemuan kedua pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan materi kedua yaitu teks eksplanasi, ada beberapa evaluasi dari pembelajaran sebelumnya, teks prosedur. Oke, yang pertama Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sungguh-sungguh mengerjakan tugasnya, sungguh-sungguh membuat gambar langkah-langkahnya, mengerjakan analisisnya dengan benar. Oke, ini contoh cara kalian membaca nilai kalian ya. Jadi seharusnya itu kan ada 2 tugas ya. Jadi sama Ibu di sini tulisnya gini. Nanti ini di buku keterampilan ini contoh 11 IPA 1. 8791. Artinya nilai pengetahuannya 87, nilai keterampilannya 91. Untuk kalian ketahui, materi teks prosedur untuk penugasan pengetahuan paling tinggi 87 dan untuk penugasan keterampilan paling tinggi di 92. 9192 itu paling tinggi. Ya. Selanjutnya, yang kedua Ibu garis bawah ini nomor 2. Penugasan yang mudah, bukan untuk disepelekan. Dalam artian begini ya. Kemarin itu teks prosedur Ibu rasa cukup jelas. Keterampilannya kalian harus membuat apa? Harus ngapain? Di contoh Ibu telah memberikan membuat origami misalnya. Terus kalian silahkan membuat apa gitu. Jangan disepelekan, jangan berarti kalian dengan enak aja gitu membuat prosedur membuka pintu, membuat terus yang disepelekan lagi membuat pesawat tapi hanya menggunakan kertas tanpa diwarnain, tanpa apa gitu. Kesungguh-sungguhannya itu tidak terlihat gitu. Jangan gara-gara Ibu postingnya contohnya origami, kalian bikin origami semua dan origaminya juga nggak diwarnain, nggak ada kreativitasnya, sedangkan harusnya kalian ada berkreativitas gitu. Ibu akan menunjukkan nama-nama yang belum mengerjakan. Oke. Contoh di sini 11 IPA 1. Adinda Nema Rinata. Di sini udah jelas ya, tugas yang belum dikerjakan, artinya pengetahuan dan keterampilannya belum dikerjakan. Danisa Pelia Suharto. Udah di strip berarti pengetahuannya sudah selesai, keterampilannya belum. Nah, itu nanti keterangannya ada di wali kelas kalian masing-masing. Silakan cross check atau WA ke Ibu kalau kalian ngerasa sudah mengumpulkan tapi ternyata belum dinilai. Nah, kalian bisa cek, Ibu juga bisa cek. Oke. Kembali ke kita. Guru itu diberi keleluasaan. Tugas itu untuk mempermudah siswa. Ada beberapa dari kalian yang menanyakan kenapa tugas bahasa Indonesia harus dikerjakan satu hari satu malam ya, harus selesai itu juga. Sedangkan pelajaran yang lain masih boleh 3 minggu, 2 minggu gitu. Karena memang aturannya selama kalian BDR itu pelajaran 1 hari 1 mapel. Dan 1 mapel itu harus selesai itu juga gitu. Kalau pelajaran yang lain mungkin karakteristik tingkat kesulitannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Ibu tuh sudah mencarikan membuatkan modul sesimpel mungkin, memberikan penugasan yang rasanya sedang, tidak terlalu sulit. Kalaupun sulit, kalian bisa bertanyalah pada sumbernya, yaitu Ibu, bukan bertanya pada teman kalian yang nantinya tidak bisa menjawab. Nah, selanjutnya setiap pembelajaran bacalah modulnya dengan benar gitu ya. Jangan baca modul hanya atasnya doang gitu. Baca sampai bawah, sampai selesai, sampai jelas penugasannya itu seperti apa. Oke, sekarang kita akan ke teks eksplanasi.
Apa itu eksplanasi? Kalian bisa sambil buka buku kalian, sambil dilihat lagi modulnya. Oke. Eksplanasi itu di sini ada pengertiannya ya. Eksplanasi itu teks prosedur. Bedanya dengan teks prosedur yang sebelumnya itu apa? Kalau yang sebelumnya itu prosedurnya langkah-langkah yang dikerjakan oleh manusia gitu. Kalau yang sekarang prosedurnya itu tentang proses terjadinya suatu hal, fenomena gitu. Jadi fenomena apa gitu ya. Nah, eksplanasi itu harus ada sebab akibatnya. Apa penyebabnya, apa akibatnya. Itu eksplanasi. Contoh di sini ada gambar tentang Gunung Himalaya tampak dari India. Kalau kalian baca ya, kenapa bisa selama ini Gunung Himalaya tidak tampak dari India? Sekarang semenjak ada COVID-19, penurunan aktivitas manusia di India itu berkurang dengan pesat. Kalian tahu, India itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang padat. Nah, karena aktivitas masyarakat yang berkurang drastis, banyaknya di rumah, polusi udara tidak ada gitu ya, berkurang banyak gitu ya, berkurang banyak gitu. Jadi Gunung Himalaya tampak lagi dari India. Nah, ada sebabnya banyak aktivitas manusia tidak di luar, banyak aktivitas manusia sekarang dalam rumah, tidak di luar, polusi. Nah, akibatnya Gunung Himalaya tampak. Ada sebab akibatnya. Oke, yang kedua, ini masih fenomena alam. Terjadinya suatu tsunami gitu. Apa penyebabnya? Ada gempa di dasar laut, terus gelombang naik gitu ya, terus ke darat gitu, mengakibatkan itu sebabnya, mengakibatkan rumah-rumah hancur, warga banyak yang meninggal, nah kerugian. Nah, itu fenomena alam. Contoh lagi fenomena sosial. Di sini judulnya fenomena jemput paksa jenazah COVID-19. Di sini kalau kalian baca, nanti kalian perbesar, itu ada apa penyebabnya, ada apa akibatnya. Contohnya misalnya tanggal, banyak masyarakat yang masih belum paham bahayanya COVID-19. Jadi saat ada warganya atau keluarganya yang meninggal karena COVID-19, mereka menginginkan jenazah itu dikebumikan, dimakamkan sesuai aturan pada umumnya gitu. Sedangkan secara protokol kesehatan jenazah COVID-19 tidak bisa gitu, harus dimakamkan sesuai protokol kesehatan gitu, biar tidak mencemari atau membawa wabah kepada yang lainnya gitu. Nah, itu ada sebab akibatnya gitu. Mungkin sebabnya ketidakpemahaman masyarakat tentang COVID-19 gitu, sehingga mengakibatkan masyarakat tersebut mau membawa paksa keluarganya atau jenazah COVID-19 tadi gitu. Itu contoh-contohnya ya. Setiap modul selalu ibu awali dengan gambar biar kalian terpancing dulu, kayak imajinasi kalian terbawa. Oke, ini teks prosedur kan. Jadi ini adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu tadi sudah dijelaskan bahwa eksplanasi itu adalah proses terjadinya suatu fenomena, mau itu fenomena alam atau fenomena sosial. Fenomena alam selain terjadinya gempa, bisa saja terjadinya hujan, terjadinya banjir. Terus kalau fenomena sosial misalnya bisa saja terjadinya suatu demo. Kenapa bisa ada demo? Sebabnya apa? Akibatnya demo, yang tuntutannya apa? Nah, itulah eksplanasi, itu selalu ada penyebabnya dan ada akibatnya. Selanjutnya ada fungsi eksplanasi. Kalau prosedur itu fungsinya agar kita setiap mau melakukan suatu hal, langkah-langkahnya tepat, diharapkan nanti tujuannya bisa sukses. Kalau eksplanasi itu menjelaskan mengapa bisa terjadi, bagaimana bisa terjadi, urutannya seperti apa gitu. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana terjadinya suatu hujan kalau kita tidak mau baca langkah-langkahnya.
kita tidak akan tahu bagaimana pemerintah itu sudah mencoba menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Kalau kita hanya menyalahkan pemerintah sedangkan kita tidak tahu dan kita tidak mau baca apa saja yang sudah mereka lakukan, gitu ya. Yang selanjutnya ada ciri teks eksplanasi, ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu gambaran awal kalian itu mau membahas apa. Contohnya tsunami Aceh terjadi tanggal tahun berapa gitu, di daerah mana tepatnya mengakibatkan. Nah, itu gambaran awal gitu. Faktanya nanti itu di struktur. Selanjutnya ada yang kedua itu fakta. Jadi eksplanasi itu dominannya adalah kalimat fakta. Jadi bukan berarti tidak boleh ada opininya, nanti ada pembahasan. Dominannya paling banyaknya itu adalah kalimat fakta. Selanjutnya ada faktual, itu artinya informasinya bersifat keilmuan atau sains gitu ya. Nah, ini nanti kalian kalau di komputer ibu sih terlihat kecil, mungkin di kalian bisa nanti diperbesar ya. Di modul kalian bisa diperbesar. Ini ada perbedaan fakta dan opini gitu. Pada intinya kalimat fakta itu adalah kalimat yang ada datanya dan sudah terjadi. Kalau kalimat opini itu pendapat orang, subjektif dan belum tentu kebenarannya gitu. Contoh misalnya, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menanggulangi lebih cepat penanganan COVID-19, atau sebaiknya wisata Lembang jangan dulu dibuka karena mengingat COVID-19 masih meningkat tajam kurvanya gitu. Nah, kalau fakta itu udah jelas, misalnya jumlah pasien COVID-19 di Jawa Barat tanggal 20 Agustus mencapai 1000 berapa gitu. Nah, itu fakta. Ini di bawah sudah ada contohnya. Di sini kalimat faktanya sudah ada tanggalnya, berarti sudah terjadi karena ini 18 Maret 2020. Datanya ada 227 kasus dan 11 sembuh, 19 meninggal. Opini belum tentu karena ada kata sering. Sering itu tidak bisa diartikan tolak ukurnya seberapa. 100 kali mandi di malam hari apakah bisa dikatakan sering? Nah, itu tidak bisa, tidak ada tolak ukurnya. Selanjutnya ada paragraf. Paragraf ini pengetahuan umum. Ibu yakin kalian kelas 10 SMP itu sudah belajar. Ada deduktif, induktif, campuran. Deduktif itu adalah yang kalimat utamanya ada di awal paragraf, induktif di akhir paragraf, dan campuran di awal dan di akhir. Oke. Eksplanasi itu ada komentar. Komentar itu ulasan, tanggapan terhadap sesuatu hal. Ada orang lewat pakai baju tertutup dari atas sampai bawah, pakai cadar, tangannya pakai sarung tangan. Kalian langsung berkomentar, lebay deh. Nah, itu komentar. Nah, komentar yang tadi, lebay deh lihat orang itu termasuk apa? Nah, komentar di sini dibagi menjadi 2. Ada kritik dan ada dukungan. Lebay berarti mengkritik. Dukungan, ya bagus karena sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Dia pakai baju tertutup, pakai masker, pakai sarung tangan untuk menghindari penularan COVID-19. Nah, misalnya seperti itu kritik dan dukungan. Selanjutnya ada struktur teks eksplanasi. Setiap teks itu ada strukturnya, berurutan 1, 2, 3. Tidak mungkin struktur teks itu dari 5, 4, 3, 2, 1. Pasti dia berurutan 1, 2, 3. Nah, ini yang pertamanya ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan ada interpretasi. Pernyataan umum seperti yang sudah dijelaskan tadi, gambaran umum tentang objek tentang suatu hal yang akan kita bahas. Kita bahas kemiskinan, misalnya, ini kemiskinan itu apa? Bisa lihat artinya dari KBBI.
atau dari pendapat ahli. Deretan penjelasnya tadi, sebab akibatnya itu di paragraf kedua. Sebabnya kenapa kemiskinan bisa terjadi, bla 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 bla, apa 1, 2, 3 uraikan. Akibatnya ketimpangan sosial, banyak orang yang miskin-miskin, yang kaya-kaya. Nah, itu sebab akibatnya. Selanjutnya interpretasi. Interpretasi di sini berisi opini, pendapat si penulis, solusi yang disampaikan, yang ditawarkan, kesimpulannya. Jadi misalnya yang tadi tentang kemiskinan, solusinya apa gitu, menambah lapangan pekerjaan kah, UMKM kah, atau apa. Nah, jadi bukan berarti eksplanasi semuanya fakta, tapi dominannya fakta dan ada opininya gitu ya. Oke, kebahasaan ada 2, istilah dan konjungsi. Istilah itu kata-kata yang mempunyai makna tapi dalam bidang tertentu. Contoh, ini dalam bidang biologi, transpirasi. Dalam bidang kesehatan ada kata penyakit, dokter, rumah sakit. Tidak mungkin dalam bidang kesehatan muncul istilahnya visa, pajak, inflasi, deflasi. Tidak mungkin, karena inflasi, deflasi, terus pajak, uang munculnya di istilah ekonomi. Dalam bahasa muncul istilah sastra, novel, puisi. Tidak mungkin dalam istilah geografi muncul istilah puisi. Nah, itu pengertian istilah. Istilah itu adalah kata dalam bidang tertentu, tapi harus punya arti. 2, ada konjungsi kausalitas. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Di sini ada contohnya akibat, karena, contoh lain ada kata sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, selanjutnya ada konjungsi kronologis atau konjungsi temporal yang menyatakan hubungan waktu. Di sini ada contohnya ketika. Ada kata, bisa jadi katanya akan, setelah, kemudian. Nah, itu kata-kata yang menunjukkan waktu. Akan kan nanti, berarti setelah dah gitu. Oke. Tibalah kita di tugas yang harus kalian kerjakan. Oke. Penugasannya, setiap penugasan bahasa Indonesia itu pasti terdiri dari 2, pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuannya kalian menganalisis, keterampilannya kalian membuat sesuatu. Itu sudah pasti. Kalau di pengetahuan, oke, ini dulu. Ini contoh ya. Ini contoh. Artinya lebih mempermudah kalian, ada teks dan ibu sudah analisis. Ini contoh, bukan ini yang kalian kirimkan ke ibu, atau bukan catatannya gitu. Catatannya itu akan dinilai saat kita sudah bisa tatap muka gitu ya. Jadi bukan catatannya, tapi tugasnya. Jangan salah mengartikan tugasnya. Baca lagi modulnya sampai selesai dan lihat videonya sampai selesai. Oke, ini contohnya. Nih, ada teks. Nah, kalimat yang fakta itu warnanya hijau, opini merah, kausalitas biru, kronologis atau temporal kuning. Oke. Teks ini, teks nanti yang akan kalian analisis, ini teksnya. 1, 2, 3, 4 paragraf. Kalian bisa tulis ulang, bisa kalian print, bisa kalian kerjakan di Word yang ada di handphone kalian, terus kalian warnain, boleh. Tapi mohon dengan sangat, ukuran kalian kelas 11 itu harusnya sudah tahu bahwa penulisannya harus rapi. Kalau mau diwarnain juga rapi. Jangan asal coret-coret. Tulisannya yang rapi, kerjakannya yang benar. Nah, itu apa yang harus dicari? Yang harus dicari adalah kalimat fakta, kalimat opini,
konjungsi kausalitas, dan konjungsi temporal. Oke, yang selanjutnya adalah kalian membuat gambar fenomena alam atau fenomena sosial. Sekali lagi, baca modul sampai selesai karena ibu selalu memberikan contohnya. Ini contohnya. Oke, ini contohnya. Ini fenomena sosial. Ada seorang anak dan seorang ayah di tengah sampah yang melihat gedung tinggi. Berarti ada ketimpangan sosial. Ini contoh fenomena alam. Terjadinya tsunami di Selat Sunda. Oke. Kalau tidak salah, ini yang mengakibatkan anggota Seventeen meninggal. Nah, kalian harus baca tuh ya. Oke, ini petunjuk mengerjakannya. Boleh ditulis ulang, boleh dicetak apabila memungkinkan. Analisislah kalimat fakta, opini, konjungsi kausalitas, dan konjungsi temporalnya. Setelah selesai, kemudian kalian foto, terus kalian unggah, upload lah istilahnya di Edmodo. Selanjutnya yang menggambar, kalau kalian Bu, aku nggak punya imajinasi, tidak harus real karya kalian bisa cari di internet, terus bisa kalian cari di internet, khusus yang ini ya, kalau kemarin prosedur kan kalian harus melakukan sendiri, cari di internet, terus kalian gambar, kalian jiplak sendiri, gambar sendiri gitu. Nah, nanti di dalam menggambar itu harus tercantum ini. Kalau yang menggambar fenomena alam, contohnya yang tadi fenomena tsunami Selat Sunda, kapan terjadinya, di mana, apa penyebabnya, terus dampaknya seperti apa. Kalau yang mau menggambar seperti tadi ketimpangan sosial, di mana terjadinya? Ketimpangan sosial terjadi di Jakarta. Apa penyebabnya? Penduduknya banyak, misalnya pekerjaannya sedikit gitu. Nah, dampaknya apa? Banyak kemiskinan, sampah di mana-mana, yang kaya, yang miskin gak punya, yang gak punya gitu. Nah, baca lagi nomor 6. Buatlah gambar tersebut di kertas HVS atau polio. Ini sama ibu diberi keringanan lagi. Kalau tidak ada kertas HVS-nya atau tidak ada polionya, kalian boleh di buku biasa, di kertas biasa buku, tapi harus yang jelas. Nah, ingat sekali lagi, kreasikan tugas kalian sebagus-bagusnya. Jangan asal-asalan, jangan disepelekan. Boleh pakai pensil warna, boleh pakai krayon. Nah, ini ada kalimat bagian belakang kertas harus dilapisin kertas kardus, untuk sementara tidak usah. Jadi nanti kalau setelah selesai difoto, kirimkan ke Edmodo. Nanti saat kita tatap muka, hasil karya kalian nanti akan ibu minta gitu ya. Yang kemarin bikin origami, ibu akan minta, kecuali yang bikin masakan ya, ibu gak akan minta ya kalau yang bikin masakan. Kalau yang bikin origami, ibu akan minta hasilnya mana. Terus yang bikin ini nanti gambar ini, ibu akan minta sebagai bukti fisiknya gitu. Jadi jangan sampai hilang. Jadi kesimpulannya 2 foto ya yang harus kalian unggah. Yang pertama, analisis teks ini, cari kalimat fakta, opini, konjungsi temporal, dan konjungsi kausalitas. Yang kedua, kalian membuat gambar fenomena alam dan fenomena sosial. Alam atau sosial, milih salah satu. Jadi ada 2, pilih salah satu. Tapi di dalam gambar tersebut harus tercantum sedikit informasi ini yang harus dijawab. Oke. Kalau tidak mengerti, bertanyalah kepada ibu melalui pesan di Edmodo. Semoga kita sehat selalu. Sampai bertemu nanti di sekolah. Semoga kita terhindar dari corona ini, corona cepat pergi agar aktivitasnya normal kembali. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.